Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saya tidak selalu berani, bahkan saya lebih sering takut. Saya takut mengungkapkan kebenaran. Saya takut membela yang tertindas. Saya takut menolong orang. Saya takut dimusuhi orang. Dan daripada mencari masalah, saya lebih baik menghindar dari masalah. Saya lebih senang hidup tentram tanpa peduli pada orang lain. Saya sering menutup telinga dan hati nurani saya. Jika hal ini terjadi pada setiap orang, pada akhirnya keberanian tersisa menjadi puing cita-cita belaka yang tidak akan terwujud. Memang keberanian tidak selalu hadir dalam satu waktu dan satu warna. Tetapi kita harus berusaha untuk berani. Walau di dalam keberanian juga tersimpan ketakutan. Abraham pernah ketakutan dan 2 kali ia terpaksa berbohong. Elia tidak selalu berani dan pernah ketakutan sampai ia harus lari dari Isabel. Petrus pernah ketakutan dan untuk menyelamatkan nyawanya sampai 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ada masa di mana ketakutan harus ditinggalkan. Para rasul memiliki keberanian, sekalipun mereka ditangkap, namun mereka tetap menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Petrus pada firman Tuhan hari ini memiliki keberanian untuk memberitakan Yesus. Ia berkata, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan yang kamu bunuh. Memang pertumbuhan gereja mula-mula disertai dengan tekanan-tekanan yang mereka alami. Pertama, mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Dan kedua, mereka menerima siksaan, tekanan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Namun keadaan itu tidak membuat para rasul jera. Bahkan mereka bergembira karena telah dianggap layak untuk menderita bagi nama Yesus. Apakah yang membuat para rasul itu sehingga mereka tidak takut untuk bersaksi? Yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, karena kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Para murid adalah saksi bahwa mereka telah melihat Dia yang hidup setelah kebangkitannya dan melihat Dia naik ke sorga, dan juga bahwa mereka mengalami kuasa anugerahnya atas hati mereka dan mengangkat mereka sampai jauh melampaui kemampuan alami mereka. Karena itu mereka berkata, kami adalah saksi ditetapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke dunia ini. Jika kami diam saja, seperti yang kamu perintahkan kepada kami, maka kami akan mengkhianati dan melanggar kepercayaan kami. Ketika sesuatu perkara dalam sebuah peradilan, saksi-saksi
di antara semua orang tidak boleh dibungkam, karena hasil perkara itu tergantung dari kesaksian mereka. Inilah yang dinyatakan oleh para rasul. Kami adalah saksi-saksi, yaitu saksi-saksi yang memadai, dan kesaksian layak dihadapkan di dalam pengadilan manusia manapun juga. Yang kedua, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang. Roh Kudus adalah saksi, yaitu saksi dari sorga, karena Allah memberikan karunia-karunia dan anugerah-anugerahnya kepada orang-orang yang taat kepada Kristus. Kami harus berkhotbah dalam nama Yesus, karena untuk tujuan inilah Roh Kudus diberikan kepada kami. Dan kami tidak dapat menahan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya yang taat, bukan hanya untuk membawa mereka kepada ketaatan iman, melainkan juga supaya mereka benar-benar berguna dalam iman mereka. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk membenarkan karya besar Kristus, melainkan juga untuk memuliakan Kristus dan membuktikan bahwa ajarannya berasal dari Allah. Karena jika tidak berasal dari Allah, itu tidak akan disertai dengan kuasa ilahi. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang taat kepada Kristus untuk menolong mereka dalam ketaatan maupun sebagai imbalan atas ketaatan mereka. Inilah bukti yang sangat kuat mengenai kebenaran kekristenan sehingga mereka tidak takut. Allah memberikan Roh Kudus melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu diturunkan dalam namanya. Dan bahkan Kristuslah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa. Dan ini membuktikan kemuliaan yang Bapa berikan sewaktu meninggikan Dia. Fakta tidak bisa dipungkiri, gereja Tuhan yang sejati tetap berdiri di tengah zaman walaupun didera penganiayaan dari waktu ke waktu. Penganiayaan yang bukan tidak mungkin bertujuan pemusnahan, namun Tuhan menjaga dan memelihara miliknya. Yang perlu kita miliki adalah sikap hati sebagai seorang murid, yaitu bersukacita dalam penderitaan dan menganggapnya sebagai kehormatan dari Kristus. Selain itu, tetaplah setia dan tekun dalam memberitakan Injil keselamatan. Biarlah waktu membuktikan gereja kekristenan bertahan daripada bahkan terus menjadi terang firman Allah bagi dunia yang dalam kegelapan. Bukan karena kegigihan beberapa orang yang disebut fanatisme agama dan kelompok, tetapi karena gerakan iman berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu firman Tuhan menyapa kita. Janganlah takut. Jadilah menjadi saksi imanmu. Ada 3 hal yang membuat kita untuk tidak takut. Yang pertama, tanyakan pada diri kita, untuk siapa hal itu kita lakukan. Dan yang kedua, yakin dan tenang bahwa kita benar. Sebab di dalam kepanikan, ketakutan, kegalauan, maka ketakutan akan semakin bertambah. Yang ketiga, berserahlah kepada Tuhan yang mempunyai kendali penuh
atas hidup kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir. Dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir. Maka tugasmu lah menjadi saksinya.